Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nofal Saputra, NIM 14078. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang perencanaan pengelolaan limbah B3 dalam industri migas dan panas bumi. Pertama, latar belakang. Industri migas dan panas bumi memainkan peran penting dalam penyediaan energi nasional. Namun dalam operasionalnya menghasilkan limbah B3 yang beresiko tinggi terhadap lingkungan dan kesehatan. Pengelolaan limbah yang tidak tepat dapat mencemari air, tanah, dan membahayakan masyarakat di sekitarnya. Oleh karena itu, dibutuhkan perencanaan pengelolaan limbah B3 yang terintegrasi, aman, dan berkelanjutan untuk mendukung industri yang bertanggung jawab. Tujuan dari laporan ini yaitu pertama menjamin kepatuhan terhadap regulasi dengan memastikan setiap tahapan pengelolaan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Kemudian mengurangi risiko pencemaran lingkungan dengan menyediakan langkah-langkah efektif dalam pengelolaan limbah B3 untuk mencegah potensi pencemaran tanah, air, dan udara. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi operasional dengan mendorong penerapan teknologi yang tepat guna dalam pengelolaan limbah sehingga industri dapat mengelola limbah secara efisien. Yang terakhir, mendukung pembangunan berkelanjutan dengan menciptakan sistem pengelolaan limbah yang berkontribusi pada pelestarian lingkungan dan keseimbangan ekosistem tanpa mengorbankan produktivitas industri. Menurut PP nomor 22 tahun 2021, limbah yang perlu dikelola berasal dari kegiatan dari proses migas dan panas bumi yaitu berasal dari dua kegiatan, yaitu kegiatan kilang minyak dan gas bumi. Yang pertama, dalam kegiatan kilang minyak terdapat limbah berupa sludge, kemudian residu dasar tangki, solok padatan, katalis bekas, filter bekas, dan debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara. Yang kedua, dari kegiatan eksplorasi dan produksi. Di dalam kegiatan ini menghasilkan limbah B3 berupa residu dasar tangki, residu proses produksi, limbah sumur bor, limbah serbuk bor, limbah karbon aktif, dan limbah absorben atau filter bekas. Kemudian metode pengelolaan. Pengelolaan limbah B3 telah diatur dalam Permen LHK nomor 6 tahun 2021 yang berisi ke dalamnya itu identifikasi dan klasifikasi limbah. Kemudian yang kedua, pengurangan limbah dengan pemilihan bahan yang ramah lingkungan atau substitusi bahan. Kemudian yang ketiga, penyimpanan, yaitu penyimpanan dilakukan harus sesuai dengan sifat dan jenis limbah yang ada. Kemudian pengumpulan limbah, yaitu upaya untuk menyimpan sementara limbah yang dihasilkan sebelum kemudian dimanfaatkan kembali. Selanjutnya yaitu ada pengangkutan limbah B3, yaitu pemindahan limbah dari tempat dihasilkan menuju fasilitas penyimpanan sementara dengan memperhatikan keamanan pengiriman. Yang terakhir ada pemanfaatan limbah, yaitu penggunaan kembali bahan limbah untuk memperoleh manfaat dari limbah tersebut. Kemudian analisis regulasi dan standar pengelolaan limbah. Regulasi nasional yang digunakan yaitu pengelolaan limbah P3 di sektor migas telah diatur dalam undang-undang. Di antaranya adalah UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian ada peraturan pemerintah PP Nomor 22 Tahun 2021. Kemudian secara teknis diatur dalam Permen LHK Nomor 19 Tahun 2010, kemudian Permen SDM Nomor 21 Tahun 2021 dan Nomor 33 Tahun 2021 serta Permen LHK Nomor 21 tahun 2002, nomor 22 tahun 2021. Kemudian setiap pelaku usaha wajib menjalankan dan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan prinsip dan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, dan pemanfaatan. Kemudian limbah B3 dapat dikurangi melalui pemanfaatan ulang atau substitusi bahan baku. Selanjutnya penyimpanan dilakukan di TPS limbah B3 dan pengangkutan wajib mendapat izin resmi. Kemudian pemanfaatan akhir dilakukan oleh pihak yang telah memiliki izin baik melalui proses daur ulang maupun pemusnahan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian ada standar nasional, internasional. Dalam pengelolaan limbah P3 di industri migas juga diawasi oleh regulasi internasional. Nah, di antaranya yaitu Konvensi Basel yang mengontrol pergerakan lintas batas limbah berbahaya untuk mencegah pembuangan ilegal dan memastikan penanganan yang aman. Kemudian ada Konvensi Marpol, khususnya Annex 1 dan 5, yang memberikan pedoman pencegahan pencemaran laut akibat limbah minyak dan limbah padat dari aktivitas kelautan migas. Kemudian ada konvensi Stockholm yang menekan pengurangan dan
penghapusan polutan organik persisten atau POPs, sedangkan Konvensi Rotterdam mengawasi perdagangan bahan kimia berbahaya yang berpotensi menjadi limbah B3. Di tingkat perusahaan, penerapan standar ISO 14001 dapat mendukung sistem manajemen lingkungan yang menyeluruh, kemudian membantu perusahaan migas mengidentifikasi dan mengendalikan dampak lingkungan dari limbah yang dihasilkannya. Kemudian, kepatuhan terhadap regulasi global ini mencerminkan tanggung jawab industri energi dalam melindungi ekosistem dan mendukung prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Dalam perencanaan sistem pengelolaan limbah B3 terdapat beberapa langkah. Langkah-langkah yang ada yaitu identifikasi dan klasifikasi. Yaitu identifikasi limbah adalah mengenali jenis dan sifat limbah berdasarkan parameter fisik, kimia, dan biologinya. Kemudian yang kedua adalah pengurangan di sumber, yaitu menekan jumlah timbunan limbah B3 yang ada dengan cara dengan substitusi bahan, kemudian perbaikan proses produksi, serta penggunaan teknologi yang terbarukan. Kemudian ada penyimpanan limbah B3. Limbah B3 harus disimpan dalam wadah yang aman dan sesuai standar. Kemudian penyimpanan limbah B3 harus berada di lokasi TPS limbah B3 yang dirancang untuk menghindari kebocoran guna mencegah pencemaran kepada lingkungan. Kemudian ada pengangkutan. Itu limbah B3 hanya boleh diangkut oleh pihak yang telah memiliki izin resmi dari Kementerian LHK. Kemudian dalam proses ini harus benar-benar diawasi secara rinci dan memenuhi semua standar keselamatan dan prosedur yang berlaku. Kemudian yang kelima ada pemrosesan dan pemanfaatan, yaitu dalam tahapan ini menggunakan proses teknologi tertentu untuk mengolah limbah P3 agar sifat bahayanya berkurang atau hilang. Dapat dilakukan dengan cara netralisasi dengan bahan kimia, solidifikasi, dan insinerasi. Kemudian yang keenam ada pembuangan air. Apabila limbah B3 sudah tidak dapat diolah atau dimanfaatkan kembali, maka akan dilakukan pembuangan. Pembuangan limbah B3 harus melakukan proses yang eh, mengikuti standar, yaitu jika dibuang ke dalam landfill harus menggunakan landfill khusus berlapis pelindung untuk mencegah pencemaran kepada tanah dan air tanah. Yang terakhir, pemantauan dan evaluasi. Setiap tahapan wajib diawasi secara berkala untuk memastikan efektivitas dan kesesuaiannya terhadap regulasi. Kemudian audit lingkungan dan inspeksi rutin serta pelaporan kinerja pengelolaan limbah menjadi instrumen penting dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan yang berkelanjutan. Dalam studi kasus saya ambil yaitu perusahaan migas yang beroperasi di Kalimantan Timur menunjukkan praktik pengelolaan limbah B3 yang cukup terstruktur, di mana limbah yang dihasilkan ya, diambil terjadi penurunan seiring menurunnya aktivitas pengeboran. Pengelolaan yang telah dilakukan yaitu melakukan klasifikasi karakteristik limbah, penyimpanan sementara, dan pengangkutan menuju pihak ketiga. Dan monitoring pencatatan dilakukan secara rutin sesuai dengan PP Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014. Berikut ini adalah proses pengolahan limbah menggunakan insinerator, di mana limbah dari proses drilling and cutting diolah menjadi bahan baku semen. Kemudian metode pengolahan yaitu limbah berasal dari aktivitas pengeboran atau disebut drilling cutting. Dari limbah tersebut dihasilkan akan dikemas ke dalam jumbo bag. Eh, Limbah yang telah dihasilkan kemudian dikirim menuju transfer point menggunakan barge atau kapal tongkang kecil. Nah, kemudian eh, kapal tongkang itu akan menuju ke tempat transfer point yang yang kemudian akan dipindahkan kembali menuju kapal tongkang dengan ukuran yang lebih besar. Kapal tongkang yang berukuran lebih besar tersebut akan mengirimkan material limbah menuju pabrik semen dan kemudian akan diolah di dalam pabrik dengan cara dibakar untuk dijadikan bahan baku semen. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu pengelolaan limbah B3 dapat dilakukan sesuai regulasi nasional dan internasional. Hal ini dibuktikan melalui penerapan standar, pencatatan, dan pemantauan yang ketat. Kedua, metode pengolahan yang tepat seperti co-processing dan insinerasi mampu menekan potensi pencemaran tanah, air, dan udara. Kemudian penerapan teknologi dan pengurangan limbah di sumber produksi
meningkatkan efisiensi dan mengurangi beban biaya pengelolaan. Yang keempat, pengelolaan limbah yang sistematis mendukung kelestarian lingkungan dan memanfaatkan sumber daya secara bertanggung jawab. Saran pengelolaan yaitu pengelolaan limbah B3 di industri migas dan panas bumi perlu dilakukan secara sistematis dan berbasis karakteristik limbah yang ada untuk menjamin kepatuhan terhadap regulasi, mencegah pencemaran, dan mendorong efisiensi operasional. Pengurangan limbah sejak proses produksi, kemudian penerapan teknologi pengolahan yang tepat, serta penyimpanan dan transportasi sesuai prosedur keselamatan menjadi langkah yang penting. Kedua, memanfaatkan kembali limbah-limbah yang dan pengurangan beban lingkungan. Jika tidak dapat diolah, pembuangan akhir harus dilakukan melalui proses yang aman dan sesuai standar. Untuk memastikan keberlanjutan perusahaan, perlu menerapkan sistem pemantauan, audit lingkungan, serta pelatihan rutin bagi karyawan. Dengan pendekatan terpadu dan inovatif, industri dapat menjaga keseimbangan antara produktivitas dan perlindungan lingkungan secara berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang dan salahnya, mohon maaf. Terima kasih.